ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد, sekarang kita lanjutkan pembacaan syarh sunnah, syarh sunnah karya Imam Al-Barbahari, penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang bab tentang perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Syarh Sunnah. Wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad haramat 'alayhi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu. ثم قال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع، كما لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء، لأن هذا ترتيب فإنها تطلق وتبين منه. إذا بلغت الطلقات ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. هذا إن كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة. أما إن كان يريد التأسيس فإنها تبين منه إذا بلغت ثلاث طلقات. Baik, Masya Allah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya 3 kali, nanti penjelasannya, maka haram baginya istrinya itu, dan tidak halal sehingga istrinya itu mantan istrinya itu menikah sama laki-laki lain selainnya, yakni selain suami yang pertama. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Masya Allah, beliau ini seorang yang faqih. Bahkan Syekh bin Baz berwasiat juga, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin sebelum wafatnya ditanya oleh muridnya, ya Syekh, jika kau tidak ada, kepada siapa kami bertanya masalah ilmu agama? Maka beliau mengatakan alaika bi Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan, datangilah Shalih Al-Fauzan. Ini beliau ini seorang yang berilmu, seorang doktor, bahkan profesor, gurunya para doktor, beliau ini Shalih Al-Fauzan. Saya ingat beliau kalau datang ke Madinah, ke Jamiah Islamiyah, itu hampir semua ulama senior Madinah datang di saf yang pertama untuk mendengarkan nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan beliau masih hidup sekarang. Syekh Shalih Al-Fauzan ini yang mensyarahkan. Beliau mengatakan begini, apabila seorang suami menceraikan istrinya 3 kali
yaitu 3 kali penjelasannya itu mutafarriqah. Mutafarriqah itu terpisah. Iya, terpisah itu nanti penjelasannya. Maka haram bagi laki-laki itu, suami itu, ya, untuk rujuk. Tidak ada kesempatan lagi rujuk, karena udah habis 3 kali dia menceraikan. Dan ini merupakan ijma' ulama. Iya, jadi kalau terpisah, menceraikannya terpisah, atau yakni majelisnya terpisah, atau dengan menggunakan kalimat kemudian, ya, dengan niat dia ingin menceraikan 3 kali, maka betul-betul istrinya itu haram bagi, nggak bisa rujuk lagi dia, kecuali kalau istrinya itu nikah sama laki-laki lain, ya, selesai masa iddah. Baru setelah cerai, selesai masa iddah, boleh balik dengan suami yang pertama. Ya, ini misalnya seorang mengatakan, di sini dikatakan anti talaq. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kau, saya ceraikan." Ya, begitu maksudnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan lagi, "Kamu saya ceraikan." Kemudian dia mengatakan lagi, "Kamu saya ceraikan." Iya, dengan apa namanya? Dengan niat seperti itu 3 kali, atau dengan keterangan kalimat summa, artinya kemudian. Karena kalimat kemudian ini terkandung tertib, jadi 1, 2, 3, begitu ya jemaah. Maka itu tolak bain kubro, ya, ini dia sudah haram sudah untuk suaminya, karena itu sudah 3 kali sudah batasannya. Maka haram wanita itu untuk suaminya, sehingga sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Artinya kalau dia nggak nikah sama laki-laki lain, ya udah haram selamanya sampai mati, gitu ya. Dalilnya Al-Quran. Oh ya, sebentar, di sini kalimat mutafarriqah di sini, iya, dengan 3 majelis atau dengan menggunakan thumma kemudian. Artinya kalau dalam satu majelis dan tidak ada thumma, tidak ada tertib, jadi dia menceraikan itu 3 kali tapi tidak tertib, ya, maka itu khilaf di antara ulama. Yang rajih, yang kuat adalah itu jatuh 1, bukan 3. Bahkan ada orang misalnya menceraikan istrinya dengan kalimat, misalnya dia mengatakan, "Kamu saya ceraikan dengan hitungan sebanyak bintang di langit." Wah, kayak bintang di langit itu pira jumlahnya? Miliaran ya. Ya, itu dihitung 1. Mungkin saking marahnya dia, ya, sehingga nggak dikontrol lagi, sudah di luar kontrol, emosi dia, gitu ya. Ya. Kemudian di sini dibawakan dalil oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, surah Al-Baqarah 229 sampai 230. At-talaqu marratan, bahwa menceraikan itu yang masih bisa rujuk itu 2 kali. Ini dia menceraikan, kemudian rujuk, iya. Kemudian pada waktunya lagi dia menceraikan lagi, kemudian rujuk. Nah, itu 2 kali boleh masih rujuk. Fa imsaku bima'ruf, hendaklah dia ketika rujuk itu dengan istrinya itu dengan baik, niat baik dan ingin baik. Nanti ada penjelasan lagi makna baik di situ. Au tasrihum bi ihsan, atau kalau dia memang mau menceraikan dengan cara yang baik pula. Di sini maknanya tasrihum bi ihsan, menceraikan dengan baik itu maksudnya yaitu tolak sunni. Tolak sunni. Jadi tolak itu ada 2, ada tolak sunni, ada tolak bid'i atau tolak bid'ah. Tolak sunni itu ada 2, yaitu menceraikan istrinya ketika hamil sehingga masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian yang kedua dalam keadaan suci dari haid dan dia belum mencampurinya, ini belum menjimainya, terus dia menceraikannya, itu namanya tolak sunni.
Yang kedua, tolak bid'i. Selain itu, ini misalnya dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid, atau menceraikan istrinya dalam kondisi sudah bersih dan sudah dicampuri, sudah diceraikan. Ini bid'ah. Makanya Rasulullah pernah menyuruh kepada Ibnu Umar untuk rujuk aja kamu sama istrimu. Tunggu sampai dia suci, bersih dari haid, nanti kemudian terserah kamu mau menceraikan atau tidak. Maka di situ diambil penjelasan oleh para ahli fikih bahwa tolak bid'ah itu tidak jatuh. Ada yang berpandangan jatuh. Ala kulli hal ya akhwani, bahwa dalam Islam, oh ya, kenapa ini dibahas dalam bab akidah dan manhaj? Karena untuk menyelisihi Nasara. Karena Nasara tidak membolehkan perceraian. Bahkan mereka melarang pastor mereka untuk menikah, yang Katolik. Maka Islam tidak seperti mereka. Islam ada pernikahan, ada aturannya, dan juga ada perceraian, dibolehkan. Dan itu sebagai solusi terakhir setelah melewati 3 tahapan. Yang pertama nasihat, yang kedua apa? Menjauhi dia dari tempat tidur, fa'idhuhun, ya, wahjuruhun fil madhaji' wadribuhun. Jadi ada 3, setelah melewati 3 tahap, itu menasihatinya, kemudian apa? Menjauhi dari tempat tidurnya dan memukulnya. Ini pukulan yang tidak sampai bikin dia cacat atau tidak sampai berdarah dan tidak sampai patah tulangnya, dan pokoknya pukulan yang mendidik. Begitu ya kawan. Jika dia tetap nusyuz dan membangkang, melawan, maka boleh suaminya untuk menceraikan istri. Begitu ya kawan. Itu sebagai solusi terakhir. Ya, bukan di awal. Salah kalau di awal. Begitu melihat istrinya salah didik, cerai. Waduh, ini orang berarti harus belajar dulu. Apa ketika mau nikah itu belajar dulu tentang apa? Hukum pernikahan dan perceraian. Makanya kita ada pengajian tentang pernikahan itu. Bab nikah. Bulughul Maram itu loh. Ya kan? Rabu subuh. Itu karena banyak pelanggaran dalam bab ini, baik pernikahan maupun dalam perceraian. Begitu ya kan? Ya. Bahkan kadang-kadang ada satu masalah, ada beberapa hal ya. Kadang tidak bisa membedakan seorang suami itu mana itu yang namanya pelanggaran berat atau sedang atau ringan. Kalau ringan itu sebaiknya pura-pura nggak tahu aja lah. Kalau ringan ya, misalnya masak kurang garam misalnya, jangan gara-gara kurang garam didik ya jadi besar. Terus pura-pura garam pun garam didik ya, mulai marah. Ya jangan mempersulit hidup. Sebab antum masih butuh istri, istri butuh antum. Karena kalau mau kawin lagi mahal, fulusnya, maharnya biro. Tolong kambingnya berapa, ya kan? Mumpung sing ono itu disyukuri, kan begitu ya kan? Lain syakartum la azidannakum warghubun alhamdulillah, kan gitu ya. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan dari istri masuk kategori ringan, bisa jadi ungkit-ungkit, sepakat, sepura-pura garwa wis. Ya, sebab kalau setiap kekurangan yang ada pada istrinya itu dipermasalahkan, itu karat gede dolan, nggak nyaman hidup seperti itu. Sebab manusia itu pasti punya kekurangan. Hatta suami juga punya kekurangan. Kita ini manusia, mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nah, karena seringnya kita lupa dan salah, maka kita perlu apa namanya? At-taghaful. At-taghaful itu artinya pura-pura nggak tahu. Enak itu, ya, enak sudah. Tenang kita hidup.
Tapi kalau dia memposisikan dirinya seperti Intel, istrinya itu dimata-matai terus. Pokoknya kamu harus sempurna di mataku. Mana bisa, itu salah, itu seperti itu. Mana ada wanita sempurna? Di dunia ini nggak ada bidadari, kata ulama. Bidadari itu nggak ada di dunia, adanya di surga. Kalau bidadari itu yang asli, kalau di surga itu mereka itu tidak ada najis sama sekali. Najis tidak ada, kencing, haid, tidak ada, nifas apalagi. Dan mereka tetap muda. Umurnya 33, perawan terus. Lah kan tidak ada di dunia seperti itu. Maka jangan kamu harus seperti bidadari di surga. Kok berlebihan ini? Makanya perlu pengajian ya Pak, tentang bab nikah dan adab rumah tangga, supaya kita itu nyaman di rumah tangga. Itu ya. Makanya otaknya perempuan itu lebih ringan daripada laki-laki. Makanya mudah dirayu perempuan itu. Sebab kalau perempuan itu otaknya kayak laki-laki, mangel dirayu, iso wis, mandek wis, ya. Nah, itu penting. Jadi ilmu merayu itu penting juga ya Pak, terhadap istri, supaya nyaman rumah tangga, turunin enak, ya kan, disediain makanan, minuman dan sebagainya. Tapi di sini dibawakan dalil tentang masalah ini. Itu tadi 2 kali. Ya, lah fa in talaqa, ini yang ketiga, dia menceraikan lagi, maka fala tahillu lahu min ba'd. Maka tidak halal lagi istrinya itu buat dia. Hatta tankiha zaujan ghaira, sampai dia wanita itu nikah sama laki-laki lain. Akhirnya nangis dia suaminya. Ya, kenapa itu nangis? Masih senang tiba-tiba. Nah, ini dia. Makanya belajar dulu fikih. Jangan gampang meledak-meledak kalau emosi itu. Apalagi dibarengi dengan kalimat cerai sebanyak bintang di langit. Waduh, entek telu wis bayan kubro, lah apalagi sebanyak bintang, miliaran jumlahnya. Fa in talaqaha, apabila suami yang kedua menceraikan, ya banyak sebab. Mungkin si istrinya ini, si wanita ini masih senang dengan suami yang pertama itu. Ya, seperti kasusnya, kisahnya Imra'atu Rifa'ah. Ada dalam hadis istrinya Rifa'ah radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat, suami istri. Rifa'ah ini menceraikan istrinya sampai 3 kali. Udah selesai udah. Begitu masa iddah dia nikah sama perempuan ini, nikah sama Abdurrahman bin Az-Zabir. Bukan Zubair tapi Az-Zabir. Nah, setelah malam pertama, kedua, ketiga, ya kan janda kan 3 hari 3 malam kan. Si istrinya, mantan istrinya Rifa'ah ini datang kepada Rasul, cerita, ya Rasul, curhat, saya dulu istrinya Rifa'ah ya Rasul, terus dia menceraikan aku 3 kali, kemudian setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman, sebutkan namanya, tidak apa-apa. Jadi kalau dalam persoalan hukum boleh menyebut nama. Wa kana ma ma'ahum mithlu hudbatith thawb, apa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Az-Zabir itu seperti ujungnya baju. Antum coba lihat itu, pegang ujung baju antum itu, ceklen. Nah, terus digini-ginikan sama dia. Maksudnya apa? Impoten dia, ya, lemah syahwat. Maka Rasulullah tertawa. Aturidina an tarji' ila Rifa'ah? Kamu pengen balik ke Rifa'ah? La, hatta yadhuqa usailataki wa tadzuki usailatahu. Kau ingin balik ke suamimu yang pertama, yaitu Rifa'ah? Oh, tidak boleh, kecuali kamu harus bisa jima. Jadi kau rasakan madu kecilnya dia merasakan madu kecil. Ini jima. Jadi rupanya selama 3 malam enggak berhasil jima.
Allah musta'an ya Allah ya Rabb. Nah, akhirnya cerai deh. Balik dia ke Rifa'ah. Ya. Jelas ya jemaah? Nah, itu kejadian di zaman Nabi SAW. Ini ya menunjukkan kesimpulan sebagaimana disampaikan di atas bahwa perceraian itu apabila terpisah ya, sehingga 3 kalinya terpisah, cerai rujuk, cerai rujuk, cerai rujuk, atau dalam satu majelis tapi ada kalimat kemudian cerai, kemudian cerai, kemudian cerai. Nah itu, maka itu sudah masuk 3 kali. Tapi kalau seorang mengatakan kamu cerai, kamu cerai, kamu cerai tanpa ada waw, ya, nah di sini ada 2 hukumnya. Apabila dia maksudkan kau cerai, kau cerai, kau cerai itu adalah untuk penguatan, penegasan dari suaminya itu satu, jatuh satu. Tapi kalau dia niatkan, maksudkan, nah itu ditanya dulu sama hakim, apa maksudnya kau mengatakan demikian? Maksudnya dia adalah taksis, ya ini maksudnya dia ingin menceraikan sampai 3 kali. Maka itu berarti cerai jatuh 3. Nah, di sini menunjukkan ikhwan bahwa apabila persoalan rumah tangga itu sampai nggak teratasi dan masuk kategori hampir cerai, maka sebaiknya dilaporkan ke KUA, pengadilan agama, supaya ada di situ mediasi. Nah, dalam mediasi itu ada nasihat-nasihat. Kalau mediasinya gagal, ya sudah naik sidang. Itu ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma idza kanat at-talqatu bi lafdhin wahidin kan qala anti taliqun bi thalath aw anti taliqun thalathan, fal jumhur ala annahu yaqa'u thalathan wa tabinu bihi wa tahrumu alayhi hatta tankiha zawjan ghayrah wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, apabila ucapan 3 kali cerai itu dengan satu lafaz, seperti mengatakan kau saya ceraikan 3 kali, ya, maka menurut beliau mayoritas para ulama mengatakan bahwa itu jatuh 3, sehingga tidak bisa balik, haram baginya, kecuali dia perempuan itu nikah sama orang lain. Dan ini kata beliau mazhab 4 imam. Adapun ulama yang lainnya seperti Syekh Al-Albani mengatakan itu jatuh 1. Ini adalah pendapat ini yang satu majelis dengan 3 cerai itu jatuh 3. Itu adalah pendapat yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu apabila seorang menceraikan istrinya 3 kali dalam satu majelis itu dihitung 1. Tapi di zamannya Umar, orang mulai mempermainkan ini, sehingga beliau mengambil keputusan bahwa siapa yang menceraikan istrinya 3 kali dalam satu majelis maka jatuh 3. Maka di zamannya Utsman kembali ke zamannya Abu Bakar. Begitulah, Allah. Ini masalah khilafiyah. Yang penting seorang adalah mengontrol emosinya dan melakukan entahlah dia minta nasihat ya bagaimana cara mengatasi istri. Barangkali dia yang salah. Tidak semua persoalan rumah tangga itu yang salah salah satu pihak. Barangkali dua-duanya salah. Atau barangkali suaminya yang keliru. Karena suaminya ini pandai playing victim. Dia salah tapi dia seolah benar, padahal dia yang salah. Nah, makanya harus ketika ada masalah rumah tangga itu tidak bisa sepihak, harus didatangkan suami istri itu di hadapan ustadz atau ya untuk minta nasihat ya, atau di hadapan hakim. Gitu ya kawan, kalau ada masalah rumah tangga itu didengar dari kedua belah pihak, barulah dinasehati. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وفي قول لبعض المحققين أن الثلاثة بلفظ واحد تكون طلقة واحدة. Nah ini dia sebagian ahli tahqiq. Ya, yang dimaksud dengan ahli tahqiq itu adalah para ulama yang membaca pendapatnya minimal 4 madhab beserta dalil-dalilnya, dan juga dia membaca buku tarjih dari para ulama belakangan. Kemudian dia menyimpulkan. Seperti siapa? Syekhul Islam bin Taimiyah. Kemudian kalau di zaman sekarang kita yang sudah meninggal, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Nah, termasuk ahli tahqiq Syekh Shalih Fauzan. Berpandangan sebagian ulama ahli tahqiq bahwa apabila seorang menceraikan istri 3 kali di satu majelis itu jatuh 1. Lanjut. والمسألة فيها خلاف طويل ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. Iya, masalah ini khilaf panjang di antara para ahli fikih. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ya isyaratkan bahwa itu masalah khilafiyah. Kemudian yang penting adalah apabila seorang menceraikan istrinya dan sudah dihukumi oleh hakim, ya bahwa itu sudah jatuh 3, maka itu bukan selama-lamanya. Apabila istrinya itu nikah sama orang lain, kemudian diceraikan oleh suami yang kedua, maka maksudnya yang kedua ini maksudnya pria yang lainnya yang menikahinya gitu loh, maka setelah itu dia bisa balik ke mantan suami yang pertama. Begitu ya coba. Tapi kalau dia nggak nikah selamanya, ya sudah, berarti istri yang mantan suami yang pertama itu nggak bisa balik. Walaupun dia bilang kutunggu jandamu, nggak bisa, dia nggak nikah. Bisa kalau sing aneh, aneh-aneh lah. Kutunggu jandamu, bahaya nanti itu, ya. Adapun masuk ke dalam khilafiyah terus tidak ada solusi, nah itu sebaiknya kita khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf dan kita ambil pendapat yang terkuat berdasarkan dalil. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa gharadul muallif min idkhali hadhihi al-masail fi al-aqidah wa huwa a'lam an yubayyana anna amra nikahi amrun muhimun yajibu al-inayatu bihi hasab al-dhawabit asy-syar'iyyah lahu fala yutasahalu fihi wa fi ijra'atihi wa li'anna al-kitaba ismuhu syarh sunnah ay bayanu sunnah fi kulli syai' wa min dhalika masailun nikah. Nah, beliau Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa bab fikih ini pernikahan dan perceraian dimasukkan dalam akidah. Iya, karena ini perkara penting, harus ada perhatian dan apalagi ada aturan-aturan syar'i dalam masalah ini. Tidak boleh orang meremehkannya. Dan juga karena ini adalah kitab syarh sunnah, sedangkan sunnah itu maknanya adalah semua hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Iya, termasuk masalah pernikahan dan perceraian. Lanjut. Faslun jadid. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala wa la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalathin zinan ba'da ihsanin aw murtaddun ba'da imanin aw qadala nafsan mu'minatan bi ghairi haqqin fayuqtalu bihi wa ma siwa dhalika fadamul muslimi 'ala al-muslimi haramun abadan hatta taqum as-sa'ah. Thumma qala asy-syari' wafaqahullah jaa bi mas'alati fadlil muslimi ba'da mas'alati nikah li'anna al-islam jaa bi hifdzil a'radi wa bi hifdzid dima'i wa bi hifdzil amwal. Qala sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Falamma takallama 'anil a'rad fil jumal as-sabiqati bima yata'allaqu bin nikahi wa talaq ittaqala ila mas'alati dima. Sekarang membahas tentang darah. Ya, maka tidak halal darahnya seorang muslim
yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya dia kecuali 3 dosa besar yang dia lakukan, salah satunya ya, atau semuanya. Nah, wala iyadu billah. Yaitu yang pertama, apabila dia berzina setelah dia menikah, kemudian dia murtad setelah iman, setelah Islam, murtad dia, maka halal darahnya. Kalau yang tadi zina setelah menikah itu boleh dirajam. Kemudian membunuh jiwa mukmin muslim ya, laki atau perempuan tanpa hak, dan itu disengaja atau direncanakan, maka hukumannya mati. Adapun selain itu, maka darahnya seorang muslim haram selamanya sampai hari kiamat. Dan tentunya ikhwan yang melaksanakan hukuman ini, yaitu hukuman badan ini, itu adalah penguasa muslim, bukan masyarakat. Kemudian mau melakukan kisos, wah akhirnya saling bunuh nanti di masyarakat, gak berhenti ya. Maka di sini kata Syekh Shalal Fauzan, penulis membahas tentang hukumnya membunuh orang Islam dia setelah persoalan nikah. Sebab Islam ini di antara tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, maka dibahas tentang nikah dan perceraian. Dan Islam datang dalam rangka untuk menjaga darah, maka diterangkan tentang ini diharamkan pembunuhan. Dan Islam diturunkan oleh Allah untuk menjaga harta manusia, maka diharamkan mencuri dan korupsi dan menipu dan riba dan mengambil harta orang tanpa hak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian haram untuk diganggu sesama kalian. Ya, ada lagi di samping 3 itu, yaitu Islam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga agama, maka diharamkan murtad. Kemudian juga Islam diturunkan untuk menjaga otak dan akal manusia, maka diharamkan apa? Mabuk. Diharamkan apa? Narkoba dan minuman yang memabukkan, karena itu bisa merusak akal. Jadi itu yang disebut dengan maqasid syariah al-khams, yaitu tujuan diturunkan syariat itu ada 5. Untuk menjaga agama, maka diharamkan murtad dan hukumannya mati orang yang murtad itu. Kemudian menjaga kehormatan, maka dianjurkan untuk menikah dan diharamkan zina dan diatur tentang bab perceraian. Kemudian diturunkan dalam rangka untuk menjaga harta, maka diharamkan mencuri dan korupsi dan riba dan riswah, menyuap dan penipuan. Iya, pokoknya berkaitan dengan harta. Iya. Dan dianjurkan orang untuk berdagang yang halal. Gitu maksudnya. Kemudian untuk menjaga darah, maka diharamkan membunuh dan akal. Untuk melindungi akal manusia, maka diharamkan apa? Mabuk-mabukan. Itu ya jemaah. Inilah tujuan atau maqasid syariah, tujuan diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil, ini sudah dibaca belum? Setiap muslim tidak boleh mengganggu muslim yang lain. Haram hukumnya mengganggu orang Islam. Apanya? Darahnya, harta dan kehormatan. Tidak boleh mengganggu orang Islam, mendolimi darah, harta dan kehormatan. Setelah membicarakan tentang pernikahan dan perceraian itu berkaitan dalam rangka perlindungan terhadap kehormatan dan nasab
ya, maka dibahas tentang darah, tentang masalah darah. Baik, lanjut. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم دمه وماله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبره مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله الله يحاسبه والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة قبل إسلام المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة. Baik, kata Syekh Shalal Fauzan di sini, seorang muslim apabila dia bersaksi, mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya dengan lisannya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia muslim. Ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh diambil hartanya tanpa hak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan itu dengan lisannya la ilaha illallah. Apabila mereka sudah mengucapkannya, maka ya selamatlah darah mereka dariku, yakni dari ditumpahkan. Selamatlah harta mereka dari diambil. Ya, ini selamat hartanya. Kecuali dengan hak Islam. Nah, hak Islam ini maksudnya tadi itu dia melakukan pelanggaran berat seperti membunuh orang dengan sengaja, atau dia berzina dan dia sudah menikah. Nah, itu baru boleh ditumpahkan oleh hakim atas oleh al-Quju atas perintah hakim. Wa hisabu 'ala Allah, adapun hisab amalnya Allah. Yani yang mana yang saleh, mana yang dosa-dosa, itu urusan Allah nanti pada hari kiamat. Begitu pula tentang persoalan hati, ya ini dibahas ini. Ya, apakah dia itu pura-pura Islam? Allah yang tahu. Allah menghisab hati mereka nanti. Apakah dia pura-pura Islam atau sungguhan, itu kan hanya Allah yang tahu. Apabila seorang mengumumkan bahwa dia muslim, masuk Islam, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, maka kita terima dia sebagai muslim. Kita anggap dia sebagai muslim dan kita mensikapinya dengan hukum kaum muslimin sebagai kaum muslimin. Apabila ada dalam hatinya kemunafikan, ini dia pura-pura Islam, ini urusan dia sama Allah. Rahasia hatinya apakah dia itu pura-pura Islam, itu urusannya dia sama Allah. Ya, dia akan celaka nanti pada hari kiamat. Tapi di hadapan kita tetap kita anggap dia sebagai muslim. Ya, nahkumu 'ala dhawahiril insan wa nufawwidu sarairahu ila Allah. Jadi kita menghukum seorang itu berdasarkan ucapan dia dan perbuatan dia. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, muslim. Adapun hatinya, kalau dia iman jujur, selamat insya Allah. Selamat dia. Sampai mati dia konsisten. Tapi kalau dia pura-pura Islam, nah kita kan tidak tahu kan? Itu urusan dia sama Allah. Bahaya itu. Karena Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak menerima persaksian mereka. Ya, orang-orang munafikin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafik mengatakan,
kami bersaksi, orang munafik berkata di hadapan Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Allah menjawab, Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu bohong. Jadi apa yang mereka ucapkan dari persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah didustakan oleh hati mereka, maka itu tidak manfaat. Ya, di hadapan Allah nggak manfaat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Maka Allah jawab, wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang orang munafik, mereka berkata bahwa kami beriman pada Allah dan hari akhir. Maka Allah jawab, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan mukminin. Mengapa? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Ini mereka menipu Allah dan orang mukmin dengan persaksian lisan, supaya mereka dianggap muslim, supaya mereka punya hak Islam di hadapan kaum muslimin. Tapi Allah kan tidak terima. Allah balas tipu daya mereka pada hari kiamat, sehingga mereka tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Bagaimana dalam surat Al-Hadid, sehingga mereka masuk neraka. Orang Islam yang dalam hatinya iman, mereka mendapatkan cahaya berdasarkan amalnya, sehingga mereka mudah melewati jembatan itu. Ada yang cepat sekali sekedip mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin yang kencang, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat laki-laki berlari, ada yang berlari kecil, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak berdasarkan amalnya. Kalau munafik gak bisa lewat, dia gak punya amal dan gak ada cahaya. Itulah bahaya munafik ya, pura-pura Islam. Kadang mereka datang untuk Jumatan, minta difoto, foto pakai kopiah hitam, ya, Jumatan. Supaya apa? Orang Islam menganggap dia Muslim, tapi sebenarnya dia bukan Muslim. Dia ingin jabatan, ingin sebagai pejabat. Itu aja. Sebenarnya kalau dalam Islam ya kawan, tak boleh orang kayak gitu dipilih jadi pejabat. Ya, yang pura-pura Islam datang pakai apa itu? Ini apa nih? Shawl. Punyanya kiai itu dipakai. Padahal dia non Muslim, gak pernah sholat, dia Kristen. Tapi kalau dalam Islam tidak boleh kita milih pemimpin yang non Muslim, jika memang itu kafir. Jadi kalau dalam teori demokrasi sah-sah saja. Ini masalahnya. Ya kita orang nggak usah ngurusi ya. Kita orang ngurusi yang Allah wajibkan kepada kita. Apa itu ya? Dirimu dan keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Iya, adapun urusan politik serahkan sama ahli politik. Kita orang ngurusi yang Allah suruh kita, dan Allah akan tanya kita pada hari kiamat. Kita doakan aja negeri ini, ya, semoga diberikan keberkahan dan kebaikan. Amin ya Rabb. Lanjut. Oh sebentar. Maka jika dia pura-pura Islam atau dia sungguh-sungguh Islam, Allah akan menghisab setiap orang pada hari kiamat berdasarkan keyakinan dia. Muslim insyaallah aman, kecuali kalau dia banyak dosa yang lebih banyak daripada dosa amalnya, itu bisa jadi dia dihukum di neraka, tapi tidak kekal. Begitu. Nabi kita Muhammad SAW juga menerima Islamnya orang munafik secara zahir. Mereka dianggap sebagai muslim, dan Nabi tidak menghukum mereka seperti orang kafir. Ketika mereka keluar dari perang Uhud, jadi waktu mau perang melawan Quraisy, perang Uhud, 300 orang-orang munafik, jumlahnya 300, keluar dari pasukan, pulang ke Madinah. Bayangkan deh kawan,
pengkhianatan munafikin ini terang-terangan mereka. Apakah Rasulullah menghukum mereka semua dihukum mati? Nah, ketika ditanya kenapa gak kau hukum ya Rasulullah, aku tidak mau nanti orang kafir mengatakan bahwa Rasulullah menghukum sesama muslim. Jadi Nabi melihat maslahat sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara zahir dia muslim, iya, disikapi sebagai muslim. Adapun masalah hatinya itu terserah Allah, urusan dia sama Allah. Makanya kata ulama seperti Syekhul Islam bin Taimiyah, ada orang dia mengaku muslim, dia mengaku bersyahadat, tapi ketika dia mati bisa jadi dia non muslim. Allah yang tahu, kita nggak tahu. Dia dimandikan oleh keluarganya, dikafani, disolatkan, dikubur di kuburan muslim, tapi Allah nggak terima dia karena dia pura-pura Islam atau dia murtad. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah nggak terima, walaupun manusia terima, Allah nggak terima, dan dia diazab di alam kubur. Jadi ada orang mati menurut keluarganya dan teman-temannya dia muslim, tapi belum tentu di sisi Allah sebagai muslim. Barangkali dia murtad terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana ini, mau dilanjut ba'dal adzan sebentar atau gimana? Ya, dilanjut sebentar ya akhi. Fadhal adzan ya akhi. Di sini disebutkan satu dulu tentang yang menyebabkan seorang itu halal darahnya, bisa dihukum mati oleh hakim yang dilakukan oleh al-gujub. Ya, yang pertama adalah murtad. Murtad ini jamaah sekalian, itu ada dua macam. Yang pertama, seorang yang terang-terangan dia ngomong bahwa dia murtad, seperti dia terang-terangan masuk Nasrani atau masuk Yahudi atau yang lain, itu murtad. Ya, wal'iyadzubillah. Yang kedua, dihukumi murtad walaupun dia ngaku muslim. Mengapa? Karena dia melakukan dosa paling gede yang membatalkan keimanannya. Itu ada minimal 10. Ada buku tentang nawaqidul Islam, nawaqidul iman, seperti syirik, yaitu berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Itu murtad. Berdoa kepada selain Allah atau menjadikan makhluk sebagai perantara dan dia minta kepada makhluk itu dalam berdoa, atau sihir ya, perdukunan dan santet dan yang berkaitan dengan sihir. Kemudian termasuk membatalkan keimanan, yaitu seorang yang membenci ajaran Nabi. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Karena mereka itu orang membenci wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, maka Allah gugurkan pahalanya semuanya. Atau dia meyakini bahwa petunjuk selain Nabi lebih baik daripada petunjuknya Nabi, atau hukumnya selain Nabi lebih baik daripada hukumnya Nabi. Ini bisa murtad. Makanya kita harus tahu ya kawan, mana dosa-dosa yang paling gede, yang apabila seorang itu melakukannya maka dia murtad walaupun dia ngaku Islam. Atau ada orang ngaku Islam tapi dia gak pernah belajar, gak pernah ngamalin, gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa, gak mau belajar. Terus kegiatannya apa sehari-hari? Nyetel dangdut, mulai melek sampai turu. Wis iku pekerjaan, rokokan bentir. Terus gak mau sholat, ya, gak peduli dengan Islam.
Waktunya adzan, adzan. Nyetel dangdut. Kalau ditanya, kan muslim, muslim. KTP-nya Islam. Tidak mau belajar wala syai'. Wa man adlamu mimman apa? Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya terus dia berpaling. Berpaling ilman wa amalan. Secara ilmu dia berpaling, nggak mau belajar dan juga nggak mau mengamalkan, nggak mau sholat. Tapi senengane datang ke dukun. Ini penyakit masyarakat. Wala'iyadzubillah. Itulah pembatal-pembatal Islam. Termasuk pembatal Islam apabila seorang menentang urusan perkara agama yang sangat-sangat penting, darurat, seperti meyakini adanya nabi palsu kayak Mirza Ghulam Ahmad. Orang Ahmadiyah itu murtad, makanya nggak boleh haji Ahmadiyah. Saudi tidak menerima, tidak akan memberikan visa haji kepada gerombolannya Ahmadiyah. Begitu pula Bahaiyah, nggak dikasih visa haji. Kalau di zaman dulu, zamannya Imam Ahmad, kelompok Jahmiyah yang menolak sifat Allah itu murtad. Walaupun dia ngaku muslim, walaupun dia sholat, tapi keyakinannya itu murtad. Nah ini penting ya jamaah, keyakinan ini. Iya. Kadang seorang tersesat dia. Dulunya dia santri, kemudian dia menyimpang karena pergaulan. Seperti DNA Aidit itu kan dulu santri dia. Dia tukang adzan di masjid surau di dekat rumahnya. Orang Arab dia itu, Aidit, dari kabilah Al-Aidit. Loh kenapa dia jadi ateis? Karena temannya di Semarang, kalau ada Semaun CS itu, Alimin dan siapa lagi itu, ya. Alhamdulillah DNA Aidit, Semaun, Alimin dan itu udah hilang udah. Allah ganti dengan Ustaz Imawan, ya. Adi, ya, alhamdulillah, nggak ada lagi dah. Mudah-mudahan nggak ada lagi itu ateis dan komunis di Indonesia. Ada buku tebelnya sama ini ya kan? Itu risalah MA atau doktor. Isinya apa? Pembatal-pembatal Islam. Sama ini tebelnya. Saya punya. Oleh kapan bahasnya itu sama ini kan? Lebih dari 10 itu. Makanya kita harus belajar apa yang menjadi dosa paling gede, seperti yang kategorinya bobotnya kayak syirik besar. Nah itu kita harus jauhi. Sebab jangan sampai kita mati pede dia muslim padahal dia murtad. Karena dia apa? Melakukan perdukunan atau menyimpan jimat-jimat di rumahnya. Ya nggak mau belajar. Ini masalahnya nggak mau belajar. Padahal untuk urusan dunia dia belajar, urusan surga neraka nggak mau belajar. Wajib belajar. Imam Ahmad yang sudah nulis 30.000 hadis di Musnad itu, ketika di penjara masih dia menghafal Quran dan nulis hadis. Ditanya sama muridnya, Syekh, sampai kapan kau belajar ilmu agama ini? Dengan tinta ini sampai kuburan. Imam Ahmad itu terus belajar sampai akhir hayatnya. Ada orang Islam gak tahu kewajiban belajar, sampai mati gak mau belajar. Allah tidak kenal. Bahkan dia bilang Allah gak punya tempat, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak kanan, kiri, tidak di alam dunia, tidak di luar dunia. Loh, bingung dia. Allah aja dia nggak tahu dia. Apalagi yang lainnya. La ilaha illallah aja nggak tahu maknanya, nggak tahu syarat-syaratnya.
nggak tahu rukunnya, nggak tahu konsekuensinya, apalagi yang lainnya. Nah terus gitu maunya masuk surga, ilmu nggak ada, bahaya ini. Maka ya ikhwani, Nabi bersabda, talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ada perkara yang wajib diamalkan, maka wajib mempelajari. Ya, sampai di sini insyaallah yang kedua dan ketiga itu akan dibahas dalam kesempatan biidznillah taala. Waktunya tinggal 1 menit lebih. Apa ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.